hasil bunuh diri gitu ya, tapi itu bukan kebetulan tentunya. Tekanan konsisten bikin Sassuolo panik, lalu ada Miretti dan David yang nambah 2 gol lagi, dan David akhirnya pecah telur juga ya setelah paceklik panjang. Kemarin angka PPD-nya Juve tinggi, artinya menguasai bola dengan sangat konstan, sangat luar biasa, terengginas banget ibaratnya. Jadi memang benar-benar mengincar kemenangan dari awal. Ini baru Juventus sekarang, ini Juventus yang gue suka gitu. Jadi bukan Juventus yang biasanya cuma nunggu lawan, lihat ngebaca dulu ini lawan main kayak gimana gitu. Juventus yang gue kenal kayak gini, nyerang dari awal gitu. Kita Kemenangan perdana Juventus versus Sassuolo 3-0. Kita semua tahu musim ini nggak selalu mulus, tapi satu hal yang kita bisa apresiasi banget dari tim kesayangan kita pada awal tahun ini gitu ya, bahwa mentalitasnya udah beda. Dulu satu hasil imbang aja bisa bikin Juventus stuck berbulan-bulan gitu ya, tapi sekarang lihat sendiri, gagal menang lawan Lecce langsung dibalas 3-0 lawan Sassuolo. Gak cuma menang, tapi menangnya meyakinkan gitu ya. Selamat datang di Suara Juventus ini, bareng aku Sekar Nasli. Kita bakal ngobrolin kemenangan yang gak cuma penting secara skor, tapi juga penting buat ngebaca kematangan tim kita. Dan seperti biasa aku nggak sendiri, ada para pundit kita yang siap ngulik bareng dari sisi taktik sampai performa permain. Kita sapa-sapa dulu, ada Mas Riki. Halo Mas Riki. Halo teman-teman Suara Juventus ini, Happy New Year 2026. Semoga Juventus bisa terus berada di papan atas. Kita semua bisa happy di 2026 ini. Amin. Amin. Dan juga ada member baru kita di sini, ada Mas Marlon. Halo Mas Marlon. Halo, Suara Juventus ini. Saya Marlon dari Subang. Ya, selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini Juventus akan terus berjaya. Amin. Amin. Paling serius ya. Awal tahun baru, tentunya harapan baru. Buat aku pribadi, kemenangan kemarin kita bukan cuma soal cetak gol atau naik klasemen ya, tapi tentang cara tim ini bangkit. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus kalau kalian mau support channel ini bisa terus eksis, tinggal scan QR di layar buat eh, dukung gitu ya. Dan juga kalau mau gabung membership kayak Mas Marlon, boleh aja langsung join membership supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sepanjang tahun 2026 nanti. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama tentang mental recovery gitu ya. Apakah Juventus semakin kembali dewasa setelah kalah lawan Napoli dan hasil imbang yang pahit lawan Lecce kemarin? Juve nggak tenggelam di mood buruk dan mereka benar-benar nunjukin mental yang lebih stabil gitu ya. Dan itu kelihatan jelas banget di pertandingan kemarin. Main 5 Juve bisa kita bilang tampil rapi, nggak gerasa gerusu. Gol pertama memang hasil bunuh diri gitu ya, tapi itu bukan kebetulan tentunya. Tekanan konsisten bikin Sassuolo panik, lalu ada Miretti dan David yang nambah 2 gol lagi, dan David akhirnya pecah telur juga ya setelah paceklik panjang. Gol ini tentunya penting banget buat confidence-nya dia tentunya. Pertanyaannya nih, menurut para pundit kita pada hari ini, apakah ini tanda Juventus udah punya mental recovery yang lebih dewasa, dan kira-kira highlight apa aja yang paling mencolok selama 90 menit di Mapei kemarin? Kita mulai dari Mas Riki, silakan Mas. Oke, finally kemenangan pertama di 2026. Sekar, semoga kita bisa terus melaju menjalani 2026 cukup agak full ya Sekar ya di 2026 ini ya, di bulan Januari khususnya ya. Memang kita kemarin ngelihat dari aku saat melihat Juventus kemarin memulai pertandingan melawan Sassuolo 15 menit kan udah langsung gol kan, gol bunuh dirinya Tarek Moharemovic. Ada resiliensi mental ya, Anjar bahasa gue kan. Ada resiliensi mental yang berbeda gitu. Sekarang kalau kita lihat dibanding Juventus era-era sebelumnya. Kalau misalnya kayak Sekar tadi ngomong, sebelumnya kalau misalnya udah habis kalah, besoknya mental drop say langsung ya kan, langsung besoknya langsung nggak bisa langsung cepat-cepat recover lagi untuk menang lagi gitu. Tapi di pertandingan kemarin kita memang agak drop kemarin pas lawan Lecce. Kebetulan itu memang pertandingan yang harusnya kita menangkan gitu ya sekarang, lalu kita tidak menang gitu kan, ada drop mental di situ. Tapi benar-benar ada resiliensi mental yang luar biasa di bawah asuhan Spalletti sekarang.
kemampuan untuk bisa langsung bangkit setelah hasil imbang kemarin gitu ya, menunjukkan bahwa tim saat ini kalau menurut gua udah lagi nggak terbebani oleh tekanan-tekanan psikologis yang berlebihan gitu. Recovery-nya bisa lebih cepat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gua kematangan strukturnya ya, Skarya. Gue lihat di bawah Spalletti ini tim lah jadi lebih terstruktur dalam penguasaan bola gitu. Kita bisa kalau misalnya Skar atau teman-teman yang lain pengen coba lihat, cek deh statistika Juventus di beberapa pertandingan bersama Spalletti. Kita hampir selalu mendominasi pertandingan, kecuali lawan Napoli ya. Kalau lawan Napoli kita emang itu kan juga pas lawan Napoli kan juga baru beberapa pertandingan Spalletti menunggangi Juventus gitu. Jadi belum terlalu bisa dihitung gitu. Tapi dalam penguasaan bola saat ini Juventus terlihat lebih terstruktur, lebih unggul, efisiensi taktis gitu ya, memanfaatkan celah-celah di pertahanan lawan tanpa membiarkan mereka bisa terekspos serangan balik dari lawan sendiri gitu. Jadi menurut gue dua faktor itu yang membuat Juventus kemarin bisa membuat pertandingannya jadi lebih mudah gitu ya. Lalu jalannya pertandingan ya sekarang. Jalannya pertandingan menurut gue gol pertama cukup ada unsur keberuntungan, tapi memang keberuntungan yang tidak sepenuhnya keberuntungan menurut gue Skar, karena ini lahir dari tekanan yang konstan gitu ya. Jadi memang dari awal pertandingan Juventus sudah menekan gitu, lalu bola masuk ke Kalulu melakukan umpan crossing diagonal dan kena kepalanya si Tarek nggak sengaja gitu. Tapi menurut gue itu bukan sekedar keberuntungan, memang ada sesuatu yang memang ditampilkan Juventus dari awal, memang udah ngegas dari awal gitu ya. Yang kedua, dominasi lini tengahnya luar biasa ya sekarang. Fabio Miretti luar biasa, top banget ya, sentral banget kemarin ya. Dia biasanya jadi jenderal lapangan tengah, kemarin coba untuk ngatur ritme, tapi dia juga coba mencetak gol yang kedua kemarin kan. Dia gol kedua kan dari Miretti ya kalau nggak salah ya. Gitu ya. Jadi menurut gue jalannya pertandingan kemarin cukup emosional untuk Miretti dan juga untuk satu lagi bomber kita, Jonathan David. Ya kan, Jonathan David drop banget kemarin di lawan Lecce. Dia punya satu kesempatan mencetak gol, dikasih sama Yildiz, ibaratnya kayak dikasih nih buat naikin mental lu, tapi dia ternyata gagal memanfaatkan peluang itu dan mental makin drop pasti gitu. Tapi luar biasa dia di pertandingan kemarin, Skar, 1 gol 1 assist, menunjukkan bahwa memang Juventus family-nya sangat sangat terikat banget, sangat luar biasa, dan membuat Jonathan David bisa bangkit di pertandingan kemarin gitu. Jadi itu sih menurut gue momen-momen yang luar biasa kemarin. Miretti dan Jonathan David tampil luar biasa sih kemarin, Skar. Oke, kata kunci dari Mas Riki, resilience dan konsisten mendominasi gitu ya Mas. Dan Ya, highlight betul sekali. poinnya David dan Miretti. Nah, kalau Ya. dari Mas Marlon, apa nih Mas yang di-highlight dan apakah setuju kalau ini emang udah bagian dari pendewasaan dan mental recovery-nya Juventus? Silakan Mas. Kalau menurut saya sih Juve saat ini memang kan lagi sedang membangun ya. Tim ini tuh lagi sedang membangun dari masa-masa sulitnya, dan di tangan Spalletti ini sih bagus ya sebenarnya. Ada lagi magic yang dulu hilang mulai kembali lagi. Terus juga pertandingan semalam itu benar-benar ya bagus sih, karena Sassuolo itu juga dilihat-lihat juga serangannya juga nggak ada yang terlalu menakutkan untuk pertahanan Juventus, dan sama ini juga siapa dari gol kedua ketiganya itu juga hanya beda 1 menit aja. Itu sih yang keren juga sih, dan seharusnya juga Jonathan David juga harus berterima kasih sama Bang Jai memberikan assist yang keren banget. Itu sih Kak. Oke, nah berarti nggak beda jauh gitu ya Mas sama Mas Ricky. Memang dua orang ini yang highlight utama atau man of the match lah pada malam kemarin. Oke, kita mungkin bergeser ke pembahasan berikutnya mengenai tekanan tinggi ya atau high pressingnya Juventus yang sepertinya mulai jalan. Apalagi nih kalau kita zoom in ke data ya, kemenangan ini bisa dikatakan makin solid karena Juventus benar-benar dominan seperti yang dibilang Mas Riki tadi di area yang biasanya jadi kelemahan kita nih. Kemarin PDA-nya itu sekitar 9,2 versus 23,4. Terus ada 11 high turnovers juga. Artinya pressing tinggi kita benar-benar efektif dan ini bukan sekedar formalitas gitu. Dan momentumnya dapat banget waktu golnya Jonathan David di mana it says gitu ya, coba back pass tapi David langsung pressure, kemudian bola dicuri dan akhirnya gol.
Iya. Tapi ini jadi pertanyaan menariknya adalah apakah itu murni blunder individu gitu ya, atau justru hasil dari sistem pressing Juve yang makin matang? Aku langsung lempar ke para punit kita lagi nih, karena dari yang aku lihatnya, kayaknya Juventus mulai versi hype block yang udah dirancang Spalletti sejak awal musim itu udah mulai oke gitu. Ke Mas Riki lagi silakan Mas. Ya, oke. Sekar dari data memang menunjukkan bahwa angka PPDA ya, PPDA passes Hmm. per defensive actionnya menyentuh angka 9,2. Intensitas tekanannya sangat tinggi gitu. Semakin kecil angka PPDA, semakin sedikit kesempatan yang diberikan kepada lawan untuk menguasai bola dengan nyaman. Ya, itu gue cari di AI tadi. Tapi memang itu pengertiannya lah intinya lah. Jadi ini adalah sebuah istilah-istilah baru dalam sepak bola yang memang perlu kita pelajari juga sih Sekar gitu. Jadi memang di pertandingan kemarin angka PPD-nya Juve tinggi, artinya menguasai bola dengan sangat konstan, sangat luar biasa, terengginas banget ibaratnya. Jadi memang benar-benar mengincar kemenangan dari awal. Ini baru Juventus Sekar, ini Juventus yang gue suka Asik. gitu. Jadi bukan Juventus yang biasanya cuma nunggu lawan, lihat ngebaca dulu ya kan, ngebaca dulu ini lawan main kayak gimana gitu. Juventus yang gue kenal kayak gini, nyerang dari awal gitu. Kita hampir nggak pernah lihat angka skor 3-0 dalam beberapa pelatih terakhir. Coba ingat-ingat kapan terakhir kali Juve menang 3-0 gitu. Ini adalah kemenangan yang luar biasa gitu, 3-0 di kandang Sassuolo pula. Dan di Hmm. match pertama pun kita nggak menang lawan mereka gitu. Iya kan, 1-1 kalau nggak salah. Saya Iya, lupa sama-sama. skornya, yang pasti kita imbang, nggak menang lawan Sassuolo gitu. Jadi menurut gue ini adalah Juventus yang baru dengan intensitas serangan yang lebih tinggi, cara mereka menguasai bola dengan sangat bagus, ya Hmm. kan. Jadi mereka juga melakukan banyak pressing kemarin gitu. Even Jonathan David yang biasanya kita lihat kelemar-kelemar, nggak mau lari, nggak mau neken lawan gitu. Kemarin dia melakukan itu gitu, sehingga memaksa si Bang Jai, sorry banget Bang Jai, Jay tolong fans timnas jangan bully saya. Ya kalau lawan Juventus udah otomatis kita akan lebih lebih mendukung Juventus. Iya kan, Bang Ijay ya kan. Jadi menurut gue itu memaksa Bang Ijay untuk melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal ya. Harusnya Bang Jay mungkin bisa membuang bola aja ke samping, ya nggak sih? Tinggal Iya, biar out aja bolanya gitu. Dia nggak perlu back pass ke belakang dalam posisi dia hampir jatuh gitu. Udah nggak imbang bodinya. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah eh, keberuntungan semata Sekar karena Bang J melakukan blunder, tapi memang itu adalah hasil dari sebuah sebuah sistem yang sudah dibuat oleh Spalletti untuk terus melakukan yang namanya pressing tingkat tinggi gitu ya, PPDA yang tadi kita sempat bahas gitu. Jadi itu adalah buah dari kerjanya Jonathan David yang melakukan pressing gitu. Time pressingnya sangat luar biasa. Dia apa namanya, nggak cuma hanya berlari aja, tapi dia melakukan trigger pressing pada saat yang tepat ketika Ijas belum memiliki posisi yang ideal untuk ngoper ke kiper gitu. Jadi menurut gue itu adalah sebuah proses yang memang sudah dibuat, sudah diskemakan oleh Spalletti dengan sangat baik sih Skar. Nggak cuma sekedar hanya gol keberuntungan dari blundernya Bang J aja gitu sih Skar. Mungkin berarti lebih kepada akumulasi dari Ya, percobaan-percobaan Spalletti dari ya, musim-musim kemarin gitu ya, Mas. Oke. ya. Nah, kalau dari Mas Marlon gimana? Setuju kalau ini apa ya, potensi individu yang kemudian tergali atau mungkin ada faktor keberuntungan dari Bang Jai tadi atau seperti apa, Mas? Eh, ya setuju sih. Apalagi kan Spalletti juga kan pelatih yang udah cukup lama berpengalaman juga ya Hmm. di Liga Italia, dan racikan-racikannya Spalletti itu benar-benar bagus menurut saya ya. Dulu kan misalkan di Napoli juga dia kan ada winger juga yang sekarang di PSG jadi bagus, dan kemungkinan sih nanti nih ya mudah-mudahan aja ya, Jonathan David yang arahnya mulai menghilang, mulai kembali lagi ke Hmm. jalur yang benar, sehingga seperti di Lille yang lumayan gacor juga sih, itu Ya. sih maksudnya. Oke. Nah, kita mungkin langsung bergeser lagi ya ke materi berikutnya mengenai Fabio Miretti yang disebut oleh media-media Italia kemarin sebagai si gelandang yang kalem gitu ya. Di mana gol kedua di laga ini kita tahu bahwa dicetak oleh Miretti dan jujur aja itu gol yang tenang banget ya, kita semua setuju mungkin. Dia nggak panik, kontrolnya bagus, Ya. terus nyelesainnya dengan kaki kanan yang menembus Murek gitu. Dan ini bukan gol random tentunya, ini adalah gol dari transisi yang dirancang rapi.
David juga punya peran penting ya, dia nggak memaksa duel udara, tapi langsung ngedrop ke tengah, ngasih ruang buat Miretti juga buat masuk dan menyelesaikan eksekusinya. Pertanyaannya lagi nih kepada para penulis kita, dengan gaya main seperti ini ya, apakah kemudian Miretti lagi evolving gitu ya, atau mungkin berevolusi lah Ya, istilahnya, menjadi tipe gelandang yang lebih agresif ke kotak penalti, atau ini sebenarnya cuma ya one of moment aja? Gimana Mas Riki? oke, oke. Yang gue lihat kemarin Miretti memang memang menunjukkan progres yang sangat bagus. Padahal ini adalah pertandingan pertama dia sebagai starter 11 pemain inti di squad. Ya, dia Hmm. berevolusi atau bertransformasi dari gelandang box to box yang agresif gitu ya, menjadi sebuah fasilitator yang bisa membuat para striker di depan itu menjadi apa namanya pasangan striker yang klop gitu ya. Meret Hmm. itu membuat momen di mana kedua apa namanya teman-teman striker di depan mereka tuh menjadi lebih enak karena dia berusaha untuk mengalirkan bola dengan bagus gitu ya. Jadi memang ancamannya cukup nyata. Dia banyak melakukan kerjasama dengan David maupun dengan Yildiz. Dia nggak cuma main aman doang kemarin gitu ya. Dia juga berusaha untuk apa namanya memiliki apa namanya sebutannya gue bilangnya tuh kayak insting baru ya Scar ya, Iya. instingnya mulai mulai terasa gitu Scar, kayak kayak gue tuh ngelihatnya kayak ini bukan Miretti yang selama ini kita kenal gitu kan. Miretti yang memang nggak banyak ngomong, yang kalem di lapangan, juga kelemar-kelemar gitu ya, dan lebih banyak beroperasi di lini tengah. Tapi kemarin dia lebih berani untuk melakukan tusukan ke depan. Nah itu gue suka banget gitu. Karena dia punya speed sebenarnya, dia punya kecepatan, dia punya daya pressing yang tinggi gitu. Jadi mungkin mungkin ini adalah momennya di mana Spalletti bisa melihat sebenarnya si Miretti ini punya bakat di mana gitu. Dia cocok bermain di posisi apa gitu. Dan kemarin dia diberikan kebebasan untuk bisa mencari ruang, bisa melakukan apa namanya progresif serangan ke area-area berbahayanya si Sassuolo gitu. Dan gue suka banget gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah langkah baru dari Juventus untuk bisa memanfaatkan si anak muda ini supaya si Miretti ini nggak cuma jadi penghangat bangku cadangan aja gitu. Kemarin dia sudah membuktikan kok, toh mungkin bisa diberikan kesempatan lagi untuk match-match berikutnya. Gitu sih, Scar. Berarti bisa dibilang akhirnya di umur 22 tahun Miretti Iya, menemukan udah jati dua-dua. dirinya gitu ya, menemukan Iya. agresivitasnya. Mudah-mudahan nggak cuma di pertandingan kemarin doang ya, Scar ya. Ya, Catatannya gitu. itu ya. Mungkin Gitu bisa sih. jadi booster bagi dia ya Mas, jadi Iya, kayak iya, betul, betul. gitu. Oke. Nah, dari Mas Marlon gimana Mas? Setuju Miretti lagi berevolusi gitu atau cuman momen sekali aja nih? Kalau menurut saya sih Miretti itu dari dulu udah kelihatan banget ya bakatnya ya. Dia kan akademi Juventus ya. Iya, Oh, Dia udah betul. Next kelihatan gen. banget bakatnya. Ya dia dari next gen, yang tersisa tinggal dia, yang lainnya udah pada mungkin pindah. hmm. Dan dia tuh perkembangannya tiap musim selalu selalu bagus, naik signifikan juga. Dan sama uh, dia itu dulu Pak, uh, walaupun dia dipinjam-pinjamin ke tempat lain, tapi dia tetap Hmm. setia sama Juventus. Dan walaupun dia sering cedera juga, ya Iya. kan. Akhirnya kemarin juga yang pas sebelum yang lawan Pisa juga kan dia bermain cukup bagus juga, walaupun dia Iya. pemain ini ya cadangan dan akhirnya menjadi pemain pengganti, tapi dia cukup bagus juga akhirnya mainnya. Sampai kemarin sempat heran juga sih lawan Lecce kenapa juga dia nggak main, Hmm. tapi akhirnya ditunjukkan nama Spalletti, dia disuruh main lawan Sassuolo dan akhirnya bisa memberikan memberikan pembuktian bahwa Mire itu bisa. Mungkin memang progresnya nggak secepat pemain muda Iya. atau bintang muda Betul, di klub lain gitu ya Mas. Tapi mungkin dia Iya. akhirnya progresnya itu pelan-pelan tapi pasti. Ya semoga betul. harapannya bisa tetap konsisten dan pada pada masanya akan mateng gitu. Oke, nah Ya. dengan kemenangan ini, apakah lantas semua pemain kita bisa katakan on point? Karena kalau kita lihat rating pemain ya, ini kayak salah satu laga paling balance gitu ya, paling Iya. seimbang untuk Juventus musim ini. Nggak ada yang jatuh performanya, terus Bremer dan Kalulu solid di belakang, Locatelli dan Koopmeiners kontrol tempo di tengah, terus Miretti dan David tentu penyumbang gol yang solid gitu ya. Bahkan pemain kayak Cambiaso dan Thuram pun
tetap jaga intensitas transisi hingga akhir permainan gitu ya. Nah, Juventus kelihatannya makin kolektif nih, nggak ngandelin satu bintang lagi, tapi main sebagai satu unit kesatuan. Nah, menurut para pundit kita nih, siapa yang paling stand out malam itu dan apakah ini udah jadi gambaran ideal Juventus versi Spalletti? Silakan Mas Riki lagi. Oke, gini, apa namanya, kalau aku ngelihatnya memang situasi di mana seluruh pemain bisa tampil optimal, ya kan, Iya. semuanya ada di zona green, zona hijau adalah target dari tim pelatih dari pertama, Skar. Kita nggak cuma pelatih aja sih sebenarnya, fans juga pengennya pasti semuanya ada di green zone gitu kan. Jadi memang kita maunya semua pemain bagus bermain setiap setiap pertandingan gitu. Tapi kan itu nggak sering terjadi ya. So kemarin gue sih harapan gue dalam hati gue yang terdalam adalah gue nggak pengen green zone-nya cuman pas lawan Sassuolo aja gitu. Takutnya Betul. ini adalah momen dimana cuman lawan Sassuolo doang kok gitu. Pantesan aja green zone semua gitu. Tapi kalau kita flashback ke beberapa pertandingan terakhir versus Sassuolo atau beberapa musim terakhir ini, kita even lawan tim-tim kecil aja memang sekarang lagi agak sulit untuk menang gitu. Jadi Sassuolo juga punya rentetan yang cukup bagus di beberapa pertandingan terakhir bersama Tarek Muaremovic dan juga Jai Ijes gitu kan. Pernah nahan Inter juga kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ingat gitu. Jadi menurut gue Sassuolo bukanlah tim yang benar-benar separah itu untuk bisa ditaklukkan gitu. So kemarin perform yang sangat bagus dari Juventus, merata semuanya green green zone. Jadi menurut gue ini adalah sinyal positif sebenarnya Skar bagi Juventus musim ini. Ini menunjukkan bahwa mereka kini punya apa disebutnya mentalitas juara kali ya sekarang, mentalitas juara kolektif gitu. Jadi belum belum tentu ini nih permanen. Gue belum bisa ngomong sekarang gitu karena dari 10 pertandingan terakhir bersama Spalletti memang kita meraih sekitar kalau nggak salah 6 kemenangan ya. 6 kemenangan, 3 imbang, 1 kalah kalau nggak salah. Jadi memang dari rentetan poin yang didapatkan Spalletti dibanding pelatih-pelatih sebelumnya ini yang paling besar gitu. Jadi mudah-mudahan Spalletti memang membawa sesuatu atau nuansa yang baru di kubu Juventus. Dia kan pelatih senior gitu ya. Mudah-mudahan sebelum dia pensiun, gue sih berharapnya dia bisa mempersembahkan Scudetto lah buat Juve gitu sih Skar. Ya ini adalah sebuah harapan aja, tapi gue melihat ada sebuah mentalitas baru yang ditunjukkan oleh skuad di beberapa pertandingan terakhir ini bersama Spalletti. Gitu sih Skar. Amin paling serius gitu ya Mas Riki untuk Iya. Oh ya ampun. Oke, setuju nih Mas Riki kalau setuju nih Mas Riki ya kalau kemampuan pemain kita kemarin merata, tapi jangan sampai terlena untuk hanya menjadi green zone-nya kita karena klubnya Ya. kemudian tidak sebesar Juventus gitu ya. Oke, kalau Ya. dari Mas Malon gimana nih Mas? Apakah sama dengan Mas Riki atau ada POV lain yang ingin disampaikan? Setuju sih sama Mas Riki. Terus juga semalam tuh hampir semua bagus ya. Dan ratingnya hijau. Sebenarnya aku sih takjub sama Kalulu. Sekarang mainnya keren sih dia. Maju-maju ke depannya, umpan-umpan crossingnya juga bagus. Ya, ya. So, gol pertama juga kan eh, kontribusi dari dia juga ya kan. Lumayan Ya. bagus juga tuh Kalulu. Emang dari kayaknya pemain-pemain Juve yang dari Milan ya lumayan lah bagus gitu. Iya benar. Kalau lu belum pernah absen di musim ini Skar. Dia selalu tampil. Bener, Luar biasa kan? betul. Dia nggak terpilih sebagai starter gitu. Luar biasa sih emang. Yildiz Oke, juga masih keren sih, masih keren banget ya. oke, berarti masih konsisten ya Mas? Atau ada Masih, berarti highlight utamanya adalah Kalulu dan Yildiz. iya. Oke. Nah, itu dia ya teman-teman Suara Juventus ini. Mungkin dari teman-teman juga ada highlight lainnya atau mungkin ada yang celah yang mungkin bisa didiskusikan bareng ya dari Ya. permainan kemarin yang mungkin belum tercover di video ini. Tentunya bahwa ini bukan cuma soal kemenangan kita 3-0, tapi tentang melihat Juventus yang kembali bisa bounce back, tampil disiplin dan makin percaya diri. Tentunya momen ini Ya. harus kita jaga karena musim masih panjang dan zona Liga Champions Sepanjang. juga makin ketat gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar menurut kalian siapa Komen-komen guys. Komen-komen ya yes, sekarang ya. Komen-komen, komen-komen.
Siapa yang paling ngasih impact di pertandingan lawan Sassuolo atau siapa yang paling layak dapat menit lebih banyak ke depannya? Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih Mas Riki, Mas Marlon. Jangan lupa like, subscribe, dan scan QR gitu ya di layar buat support channel ini dan gabung bareng kita di Suara Juventini Membership. Sampai ketemu di video review kemenangan berikutnya ya, amin. Amin. Dan seperti biasa, Vino alla fine. Forza Juve! Forza Juve!